Shalom saudara-saudari terkasih. Saudaraku, saya akan lanjutkan tentang bagaimana Yesaya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang dibutuhkan tahta untuk datangnya kerajaan Tuhan itu atau pemerintahan ilahi itu, dibutuhkan tahta, dan tahta itu kita yang membangun dan menyediakannya, karena yang kudus Allah Israel itu bertahta atau berduduk bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Sekarang kita melihat lebih lanjut dalam perjumpaan yang dialami oleh Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat yang kedua. Dikatakan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Wow, haleluya. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya satu sama lain berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, tahta itu akan merupakan tahta itu merupakan penyediaan bagi hadirnya Sang Raja. Tapi ketika Sang Raja datang dengan kemuliaannya, Sang Raja itu datang penuh kemuliaan, maka yang terjadi apa, saudaraku? Yang terjadi adalah serafim dan kerubim. Jadi makhluk-makhluk sorgawi yang bersayap itu akan hadir. Jadi saya nggak heran ketika kemarin dalam praise and worship yang kita lakukan hari Minggu lalu, ada seorang saudara yang menceritakan bagaimana dia melihat ada makhluk bersayap. Dia bilang itu malaikat. Saya bilang bukan, itu kerub atau seraf. Kalau seraf itu biasanya berterbangan dan ada apinya. Tapi kalau kerub itu biasanya dia diam. Artinya tidak disebutkan bahwa kerub itu bawa api, enggak ya. Tapi bersayap, ya. Sayapnya berapa lah itu kalau sudah dibuka baru kelihatan. Kalau serafim dikatakan punya 6 sayap, jadi 1 seraf. Seraf itu artinya burning, menyala ya. Nah, saudaraku, setiap kemuliaan Tuhan itu hadir, maka sesungguhnya di alam roh itu pasti ada serafim dan ada kerubim. Fungsinya beda. Kalau serafim itu dia menaikkan seruan pujian tentang kekudusan Tuhan. Mereka akan berseru-seru satu sama lain dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu seraf. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudaraku, ada orang-orang tertentu yang mata rohaninya dibuka oleh Tuhan dan mereka melihat seraf. Berapa kali ya di dalam gereja anak-anak yang matanya dibuka oleh Tuhan berkata, Om tadi aku lihat gitu ya, beterbangan. Dia sebut malaikat, saya bilang enggak, itu seraf. Ada apinya kan? Ya, itu seraf. Kalau yang tidak beterbangan biasanya melayani dekat dengan kemuliaan Tuhan itulah kerub. Nah, kerub itu, saudaraku, kalau di dalam tulisan Yehezkiel, pengalaman Yehezkiel, kita lihat ya saudaraku, Yehezkiel 10 ayat 1. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, kalau banyak jadi kerubim, seraf kalau banyak jadi serafim gitu ya. Kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta. Loh, berarti yang mengusung tahta Tuhan itu adalah kerubim, saudaraku. Yang seperti permata lazurit kelihatannya, jadi penuh kemuliaan bercahaya. Itulah kerub. Jadi nggak heran, saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan, nanti penglihatannya itu munculnya kerub, munculnya seraf. Itu tuh ya memang demikian alam roh, saudara. Ya, jadi
Saya berkerinduan kita semua memahami akan hal ini. Tapi kita mau belajar, saudaraku, selain bahwa seraf itu memuji-muji Tuhan satu sama lain, mendeklarasikan kekudusan Tuhan, kita pun juga harus mengikuti akan teladan dari serafim. Ayo kita juga saling mengingatkan bahwa Tuhan kita itu kudus adanya, begitu ya. Tuhan Yesus itu suci, kudus. Bapa kita itu kudus, Roh Kudus itu suci, mulia. Itu kita deklarasikan satu sama lain melalui nyanyi bersama, ya, melalui ucapan-ucapan deklarasi kita. Engkau kudus ya Tuhan, Engkau kudus, 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 ya. Jadi mau dinyanyikan, mau diucapkan, tapi kekudusan Tuhan itu memang merupakan pernyataan, deklarasi yang dilakukan oleh para serafim. Saudaraku, nah kita belajar juga, serafim itu kan terbang-terbang, saudaraku, ya, karena dia memang punya sayap untuk berada di sekitar kemuliaan Tuhan. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah kita belajar, saudaraku, untuk apa sih fungsinya sayap? 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Nah ini penting, saudara. Ada sebuah tulisan tentang Asbury, tentang revival di Asbury. Yang aku suka dari revival di Asbury, itu nggak ada seorang pun yang menonjolkan diri di sana. Semuanya melayani Tuhan dan tidak ada orang orang yang hebat, satu orang yang punya keistimewaan gitu, nggak ada, saudaraku. Masing-masing sesuai dengan talentanya melayani Tuhan. Ada yang memimpin, pasti ada, saudaraku. Memang hierarki kepemimpinan di dalam tubuh Kristus kan ada, saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan itu semua menutup wajahnya. Ini bukan aku ini. Kalau sampai terjadi hal-hal yang luar biasa, ini sama sekali bukan aku. Kita belajar dari serafim. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Jangan ada seorang pun yang menonjolkan diri, meninggikan diri, memuliakan diri, dan mengatakan itu adalah pelayananku, itu adalah hasil doaku dan sebagainya. Stop dengan semuanya itu. Wajah kita tertutup, hanya wajah Tuhan saja yang kita lihat dan kita muliakan. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Ini bicara tentang kekudusan, saudaraku, ya. Imam-imam itu kan pakai celana dalam linen, saudaraku, yang baru, dan kemudian betul-betul itu gambar dari kekudusan. Kekudusan itu akan benar-benar Tuhan minta pertobatan. Pertobatan dalam kehidupan seksual itu akan dikuduskan oleh Tuhan ketika hadiratnya datang. Karena itu pelajaran dari para serafim. Dan 2 sayap lagi dipakai untuk melayang-layang, saudaraku. Artinya untuk melayani Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Dipakai untuk melayani, untuk mengatakan ayo, 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 saling mendekati dan saling mendeklarasikan tentang kekudusan Tuhan. Mari kita lakukan hal-hal seperti ini. Saya rindu, saudaraku, nanti yang melihat akan adanya kerub dan adanya seraf makin banyak. Ya, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah adanya pertobatan sejati, adanya sukacita yang dari roh, yang dirasakan asli ada di dalam hati dari setiap kita, dan perubahan hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati.